oleh Kiai Haji Ulil Absar padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Shafigul Wilayah milik wilayah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati segenap pimpinan daerah di wilayah Sulawesi Utara, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, anggota DPRD, tentu saja yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara DRS Ulyas Toha, dan tentu saja Provis Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara Kiai Syahban Mauludin. Dua-duanya DRS memperlihatkan bahwa mereka ini generasi lama. Titelnya masih DRS. Para ketua-ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama dari 15 DCMU kota dan kabupaten seluruh Sulawesi Utara yang sudah dipilih oleh Pak Wilayah, para warga Nahdien, teman-teman dan sahabat-sahabat Ansor, Banser, PNI, Muslimat, Fatayat, Pakar Nusa, dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir di sini, Bapak Jafarul Khatibi, Bapak Senator, ada juga tokoh dari lintas agama, Laskar Mamuni Nusantara Indonesia LNI, Bapak Haji Pantau. Tadi saya makan siang di traktir orang Kristen, beliau. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengarkan dengan cukup cermat dan khusyuk pidatonya Ketua PWNI. Saya menafsirkan pidato Pak Ulyas tadi itu adalah pidato untuk menyatakan siap jadi Ketua PWNI lagi. Sepertinya begitu, karena saya ini sudah sering mengikuti konferensi-konferensi baik di tingkat wilayah maupun cabang. Saya sudah bisa menilai pidato mana yang isinya itu siap terpilih lagi, pidato mana yang menandakan ketuanya mau mundur. Itu kerasa itu. Nah, pidato tadi itu rasanya pidato untuk siap jadi ketua lagi. Hadirin dan hadirat, saya hadir di sini mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama
mewakili Ketua Umum organisasi kita Kiai Haji Dr. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, beliau menyampaikan salam kepada seluruh yang hadir di sini, terutama untuk Pak Ilyas Toha dan Kiai Syaban. Saya datang di sini disertai dengan dua pengurus besar Nahdlatul Ulama, Ibu Rosa Mahfuzah, mantan duta besar kita Indonesia di Aljazair. Tadi oleh Pak Ilyas disebut sebagai duta besar Aljazair di Indonesia. Itu kembali itu. Saya juga disertai oleh Mas Faisal Sengima, Wakil Sekjen. Beliau nanti yang akan memimpin seluruh proses konferensi wilayah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan bicara panjang karena sudah hampir maghrib, tapi saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa. Yang pertama, Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang didirikan pada tanggal 16 Rajab ini adalah bulan berdirinya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah konferensi wilayah Sulut diadakan pada bulan berdirinya dan lahirnya Nahdlatul Ulama. Ini semoga konferensinya berkah. Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang didirikan tentu saja oleh para ulama. Oleh karena itu, otoritas terbesar, rujukan paling utama di dalam lingkungan organisasi kita itu adalah para ulama. Oleh karena itu, kita ini harus memberikan penghormatan kepada para ulama. Karena namanya pun juga Nahdlatul Ulama. Dan yang kita maksudkan dengan al-ulama di sini pertama-tama itu bukan sekedar orang yang punya ilmu, bukan. Al-ulama dalam pengertian scholar itu bukan itu. Yang kita maksudkan dengan ulama di sini adalah ulama yang mengerti tentang ilmu-ilmu yang sumbernya wahyu, yang di dalam istilah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut dengan ulum syar'iyyah, ilmu-ilmu agama yang sumbernya adalah wahyu. Sebab ilmu itu menurut tradisi kita ada dua, ada ulum syar'iyyah, ada ulum akliyah. Ulum syariah artinya ilmu-ilmu yang sumbernya Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan ulum syariah. Orang-orang yang memiliki ilmu di dalam bidang ini, itulah yang disebut dengan ulama. Pertama-tama. Kemudian yang kedua adalah ilmu-ilmu yang disebut dengan ulum akliyah, ilmu-ilmu yang sumbernya adalah bukan wahyu, bisa penelitian empiris, bisa berupa sejarah, bisa berupa penalaran dan seterusnya. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu tentang ilmu-ilmu ini juga disebut ulama, tetapi itu sebutan yang bukan sebutan hakiki. Sebutan ulama yang hakiki adalah ulama di dalam ulum syar'iyyah. Oleh karena itu, ketika kita menyebut Nahdlatul Ulama, yang disebut ulama di sini adalah ulama di dalam bidang ulum syar'iyyah ini. Kenapa ulama itu maknanya seperti itu? Karena inilah ulama yang memiliki ilmu-ilmu sebagai panduan kita untuk selamat dunia akhirat. Itulah kenapa istilah ulama di sini pertama-tama kita artikan sebagai ulama dalam pengertian ulum syar'iyyah. Bapak Ibu sekalian,
ini tidak berarti bahwa ulum akliyah tidak penting. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sebab di dalam ajaran Nahdlatul Ulama atau ajaran para ulama kita, mempelajari ulum akliyah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi misalnya Imam Ghazali mencontohkan belajar ilmu pertanian atau ilmu perdagangan, ilmu perkayuan, itu hukumnya fardu kifayah. Belajar kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi mohon maaf, istilah ulama ya pertama-tama kita artikan sebagai ulama di dalam ulum syar'iyyah. Bapak Ibu sekalian, ulama kita ketika mendirikan Nahdlatul Ulama ini misinya sebetulnya sederhana. Misinya adalah merawat tradisi Islam yang sudah ada di Indonesia berabad-abad, yaitu tradisi Islam yang disebut dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah misi utama dari berdirinya Nahdlatul Ulama. Mbah Hashim dan kawan-kawan para ulama sezaman ketika itu, ketika mendirikan NU pada tahun 1926 Masehi atau 1344 Hijriah, itu misi utamanya adalah untuk menjaga Islam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi Mbah Hashim sebagai Rais Akbar, Rais Suriah yang disebut dengan Rais Akbar hanya Mbah Hashim. Di Syaban tidak boleh berbicara masalah. Rais Suriah yang disebut dengan Rais Akbar hanya Mbah Hashim. Mbah Hashim tahu ketika beliau mendirikan NU ini, umat Islam di Indonesia itu tidak hanya menjadi anggota dari satu organisasi saja. Mbah Hashim tahu secara sosiologi umat Islam pada saat itu bergabung di dalam banyak organisasi. Oleh karena itu, kalau Anda baca, ini saya anjurkan terutama kepada pengurus-pengurus NU baik di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang, tolong baca khutbah iftitah yang ditulis oleh Mbah Hashim, yang disampaikan di dalam pertemuan pertama berdirinya Nahdlatul Ulama di Surabaya. Mbah Hashim menulis khutbah iftitah dalam bahasa Arab, panjang, lumayan panjang. Kalau dibaca Pak Mulyas, pesan utama di dalam khutbah iftitah ini adalah bahwa umat Islam itu harus bersatu. Itu pesan Mbah Hashim. Mbah Hashim tahu orang Islam ketika itu sudah ada yang menjadi anggota Muhammadiyah, karena Muhammadiyah berdiri lebih dahulu daripada NU. Bahkan Mbah Hashim menyebut pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyebut beliau mas atau kakak, karena secara umur Kiai Ahmad Dahlan itu 2 tahun lebih tua daripada Mbah Hashim. Ketika belajar di Mekah, mereka belajar bareng-bareng, gurunya sama. NU Muhammadiyah itu gurunya sama, nggak beda. Oleh karena itu Mbah Hashim menyebut Kiai Ahmad Dahlan mas. Ketika Mbah Hashim dengar berdiri Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1912, ya betul ya, 1912, Mbah Hashim dikabari, oh itu bagus, Darwis, karena dulu namanya Kiai Ahmad Dahlan itu Darwis, itu dulu teman saya, koncoku, teman saya. Itu Mbah Hashim menyebut Mbah Ahmad Dahlan itu emas. Nah, Mbah Hashim tahu umat Islam itu sudah menjadi anggota dari berbagai ormas. Ini tadi Mbah Wahab, Kiai Wahab tidak saya sebut karena sudah keluar. Nah, sekarang saya sebut. Yang saya hormati Kiai Wahab Abdul Ghafur. Ini PWNU Sulut ini unik memang.
ada ketuanya yang ke Jakarta mundur ke bawah ke wilayah, ada yang dari wilayah naik ke Jakarta. Ini Kiai Ilyas ini luar biasa, saking cintanya Sulawesi Utara, dia mau melepaskan jabatan DPD NU untuk supaya dekat dengan umatnya di Sulawesi Utara.